Selamat malam, salam budaya, rahayu. Sobat cinta budaya, kali ini saya ingin membahas tentang ajaran Jawa, Sastro Jendro Hayuningrat Pangruating Diyu yang pernah saya ikuti, saya pelajari dengan bimbingan guru, yaitu Kanjeng Pangeran Haryo Ndarudriyo Sumodiningrat. Beliau adalah Trah Pakubuwono ke-10, putra dari Bandara Pangeran Haryo Sumodiningrat yang juga dikenal sebagai ahli esoteri keris. Begini kira-kira, puncak dari ilmu kebatinan Jawa adalah ditemukan dalam ajaran Sastra Jendra Hayuningrat Pangruating Diyu. Ilmu Sastra Jendra ini sebetulnya merupakan satu ilmu yang bisa dikatakan jenana yoga tingkat tinggi. Sastra Jendra Hayuningrat Pangruating Diyu merupakan wejangan yang berupa mantra-mantra sakti dan terbagi pula yang berupa falsafah-falsafah hidup sebagai petunjuk untuk keselamatan hidup bagi diri pribadi dan juga ketentraman dunia. Secara harafiah, Sastra Jendra Hayuningrat Pangruating Diyu dapat diuraikan sebagai berikut. Sastro atau sastra itu adalah tulisan atau bermakna sebagai ajaran. Sementara Harjendro atau Jendra itu dari kata Dewa Indra, yaitu apa yang kita lihat di dalam semesta ini, yaitu Indro, ya, Dewa Indra. Kemudian juga Hayuningrat itu artinya kedamaian. Jadi Sastra Jendra Hayuningrat adalah ajaran atau tulisan, ya, yang ada di alam semesta ini untuk menemukan satu kedamaian. Nah, kemudian kata pangruating yang bermaksud memuliakan atau merawat atau memelihara kebaikan, dan diyu yang artinya raksasa atau lambang keburukan. Jadi Sastra Jendra Hayuningrat Pangruating Diyu artinya adalah satu ajaran untuk menuju suatu ketentraman, keselamatan dengan membaca alam semesta, ya, dan senantiasa kita harus merawat, meruat atau merubah kebiadaban menjadi beradab. Sastra Jendra Hayuningrat juga dimaknai sebagai ajaran kebijaksanaan yang harus dimiliki manusia untuk mengubah keburukan mencapai kemuliaan dunia akhirat. Untuk mendapatkan ilmu sastra jendra, sastro jendro, ya, seseorang harus melalui metode olah batin yang berat dan panjang. Ia harus bisa membuktikan sendiri dengan menyaksikan, mengalami, merasakan fakta di balik rahasia alam yang nyata. Karena di dalam alam yang nyata ini akan kita temukan alam yang gaib. Untuk itulah ilmu sastra jendra atau sastro jendro diyakini sebagai ilmu rahasia langit yang oleh para leluhur kita itu diproses menjadi membumi berupa falsafah-falsafah selain mantra-mantra sakti tadi. Ilmu sastro jendro disebut pula sebagai ilmu sejati atau pengetahuan tentang rahasia seluruh semesta alam ini
serta dinamikanya. Dalam kasanah spiritual Jawa, ilmu sastra Jendrayuningrat ini dituangkan dalam berbagai pepatah yang sebetulnya mengandung falsafah-falsafah. Salah satunya adalah ngilmu wadining bumi kang sinengker yang jagat pratingkah. Ilmu rahasia dunia atau alam semesta yang dirahasiakan itu sebetulnya berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Dua, ya, disebut juga pangruating barang sak kalir. Artinya dengan ilmu sastra Jendra ini dapat membebaskan dan menyelamatkan segala persoalan di dunia. Ketiga, sastra Jendra merupakan kawruh agung tan wonten malih. Artinya merupakan satu ilmu pengetahuan yang tidak terdapat yang lain lagi yang dapat dicapai oleh manusia. Sastra Jendra sering disebut sastradi atau ilmu luhur sastradi yang bersifat rahasia atau gaib. Karena pada mulanya diwedarkan oleh orang-orang tertentu kepada orang-orang yang terpilih atau kalangan terbatas. Dan biasanya secara lisan tidak boleh ditulis. Sastra Jendrayuningrat pangruating diyu merupakan sastra adiluhung yang berupa suatu ujung dan akhir dari segala pengetahuan dan kaweruh kasampurnan. Apa yang disarikan dari perjalanan hidup manusia dituliskan dalam aksara Jawa, yaitu Hono Coroko dan seterusnya. Nah, aksara Jawa ini merupakan pengakuan adanya hidup dan merupakan satu proses perjalanan hidup dari Ho sampai Ngo. Mengandung makna yang sangat dalam dan sangat luas. Ho sampai Ngo itu merupakan satu rahasia gumelaring dumadi atau rahasia jati diri dari asal-usul terjadinya manusia berproses secara spiritual menuju ke kematiannya. Sangkan paraning dumadi. Terciptanya manusia disimpulkan dari nur atau cahaya Allah. Apabila diurutkan dari Ho sampai Ngo, maka aksara Jawa itu merupakan pengetahuan yang rahasia, jalan menuju karahayuan, menuju kesempurnaan hidup. Terjemahan dari sangkan paraning dumadi atau dari ada menuju ke tiada. Itu tertulis dalam Hono Coroko, aksara Jawa. Ya. Secara garis besar, perjalanan spiritual manusia yang disarikan pada aksara Jawa Hono Coroko, Doto Sawolo, Podo Joyonyo, Mogo Botongo, jikalau diuraikan merupakan kawruh kasunyatan sejati, walau itu multi tafsir, kita bisa membabar sedikit-sedikit yang mungkin bisa kita ketahui. Kira-kira begini pengertiannya. Ho, huripku cahyaning Gusti Allah. Hidupku adalah cahaya ya Gusti Allah. Sebelum ada apa-apa, sebelum alam semesta beserta isinya ini tercipta, yang ada adalah sang hidup. Sang hidup di alam awang-awang uwung, yang tiada awal dan tiada akhir, yaitu kehendak Allah yang rahasia yang disebut pula dengan suatu alam sejati. Alam sejati adalah alam yang tidak mengandung unsur-unsur
udara, api, air, dan bumi atau tanah. Dapat pula kemudian diartikan setelah manusia lahir, baru manusia itu memiliki 4 unsur tadi dan memiliki konstruksi tubuh ketika telah lahir di dunia. Setelah itu dia sudah keluar dari alam sejati. Dia sudah menjadi makhluk. Kemudian huruf yang kedua adalah no. Nur hurip cahya wewayangan. Artinya hidup merupakan nur bayangan dari rahasia Allah. Jadi hidup dalam maha kemuliaan. Maka pada dunia nyata ada cahaya, ada bayangan. Ono cahya, ono wewayangan. Ketiga adalah cipta rasa karsa kuwasa. Jadi nur hidup itu memiliki daya yang menggerakkan rasa, sering disebut rasa sejati atau yang namanya sir ya. Artinya roh suci menghidupkan sir tadi yang merupakan sumber dari kuasa. Maka sifat Mahawisesa itu karena manusia merupakan kepanjangan tangan dari kuasa Tuhan yang kemudian mewujud dengan adanya cipta. Nah, yang keempat adalah roh. Rasa kuwasa tetungguling pangreh. Jadi tadi yang namanya cipta rasa kuwasa itu merupakan satu rasa sejati yang memberi daya hidup, tetapi bagaimanapun juga tetap merupakan suatu kuasa yang dikendalikan. Jadi Tuhan mengendalikan kita sehingga kita merasakan sifat Tuhan yang maha tinggi dari rasa sejati tadi. Jadi medianya adalah rasa sejati. Ko ya, kelima, ko. Karsa kuwasa kang tanpa niat. Jadi semuanya didasarin suatu kuasa agung, merupakan kasih yang tulus, tetapi tanpa kehendak, tanpa niat. Pamrihnya hanya menebar kasih kepada sesama, sehingga memiliki satu naluri memayu hayuning jagat. Jadi manusia, bagaimanapun juga karakternya, dia memiliki satu naluri ya, menebar kasih untuk memayu hayuning jagat. Kemudian yang keenam, do adalah dumadi tanpa kinardi. Artinya ini berkaitan dengan karsa Allah ya, menciptakan manusia, makhluk lain, alam semesta beserta isinya sesuai dengan terjadinya sebetulnya tanpa direncanakan. Jadi dumadi tanpa kinardi itu terjadi tanpa maksud, terjadi tanpa rencana. Maka ketika to ya, huruf yang ketujuh yang sebetulnya kita merasakan sendiri yaitu to, tetap jumenenging zat kang tanpa niat. Jadi sebetulnya zat itu tidak bertempat tinggal. Yang awal mulanya adalah zat yang maha suci, yang bersifat esa, langgeng, dan eneng ya. Hidup sejati ketika menyatu dengan zat dan ada di dalam zat. Maka di dalam kehidupan saat ini agar selalu eksis selaras dengan zat yang maha suci, maka situasi tanpa niat atau yang disebut sebagai mati sakjroning urip
Artinya mati di dalam hidup. Nah, itu harus diupayakan. Artinya kita memiliki sifat-sifat atau pemikiran yang tidak terikat oleh keduniawian, melainkan lebih cenderung kepada keselarasan eksistensi kita sebagai zat yang maha suci. Maka yang kedelapan, sifat ono kang tanpa wiwit. Jadi semua sifat itu ada sifat yang dari sang hidup. Artinya ini adalah sifat sang hidup. Gusti Allah di alam sejati yang tiada awal dan tiada akhir. Akulah Alfa dan Omega. Demikian pula hidup sejatinya manusia itu sudah ada sebelumnya. Tiada awal mula, bersatu di alam sejati yang langgeng, yang merupakan alam terang yang tiada batasnya. Atau dalam bahasa Jawa, alam padang kang tanpa winatesan. Jadi sifat ono tanpa wiwit tadi itu tidak ada yang memulai. Yang ke-9, wujud ono tan kena kiniro. Nah, jadi dari kasih Allah tadi itu kita merasakan adanya satu kasih atau kita sebut adanya satu wujud namun tiada dapat diuraikan dan tidak dapat dijelaskan. Ini adalah menerangkan keadaan adanya kehadiran Gusti Allah yang sangat serba samar, tiada rupa, tiada bersuara, bukan jenis lelaki, bukan perempuan, tiada terlihat, tiada bertempat, tidak dapat dijamah, disentuh. Hanya welas asihnya yang dirasakan. Dalam pengertian yang sering disebut dalam falsafah yaitu Gusti tan kena kinaya ngopo. Maka di aksara yang ke-10 lali eling wewatesane. Jadi itu semacam proses yang dimana lupa dan ingat tidak ada batasannya. Sudah tidak ada batasannya lagi antara lupa dan ingat. Eling, lali dan eling ya, itu tidak ada. Untuk dapat selalu berada di dalam jalan kerahayuan, maka haruslah selalu eling akan sangkan paraning dumadi atau ingat saat lahir dan nanti akan mati. Selalu ingat akan tata laku setiap tindak tanduk yang dijalankannya agar selaras dengan karso Allah. Jadi lali atau lupa akan menjauhkan diri dari sangkan paraning dumadi bakal terjerumus ke alam kegelapan. Namun lali eling wewatesannya ini juga di dalam laku meditasi itu merupakan satu pencapaian. Pencapaian lali eling ini juga dimengerti sebagai pencapaian situasi kondisi yang harus dipertahankan untuk mendapatkan enlightenment atau pencerahan. Itu lali eling wewatesane. Nah, kemudian kita memasukin yang ke-11 yaitu papan kang tanpa kiblat. Ya, ini menerangkan bahwa tentang perjalanan memasukin alam sejati tadi, pencapaian untuk memasukin keadaan yang tidak dapat diterangkan bagaimana keberadaan itu dan di mana orientasinya. Bagaikan papan yang tiada utara, selatan, barat, timur, dan atas maupun bawah. Jadi seperti jiwa yang melayang-layang dalam keheningan.
itu juga merupakan satu pencapaian dari meditasi kita. Nah, akhirnya pada huruf yang ke-12, do, dhuwur wekasane endek wiwitane, itu adalah mengartikan bahwa semua tingkatan luhuring batin ya, itu menjadi satu sempurna itu tidak dapat seketika. Mesti diperoleh langkah setapak dari bawah. Demikian pula dalam hal ilmu kasampurnan ini, dalam mencapai tataran marifat, ya, tidaklah dapat langsung meloncat. Jadi untuk mengetahui dan memahami makna hurip tadi, maka haruslah dicapai pengertiannya jika kita sudah runtut sampai mengerti aksara ngo, aksara terakhir. Masuk ke huruf yang ke-13. Jo, jumbuhing kawula lan Gusti. Bersatunya roh suci dan cahaya Tuhan. Ya. Bersatunya titah dan yang menitahkannya. Untuk mencapai kesempurnaan hidup itu tentu diupayakan laku ibadah, yaitu berbuat baik dalam segala sikap dan perbuatan. Ibadah yang bersifat mendekatkan dan mendekati sifat-sifat Gusti Allah, yang salah satunya adalah welas asihnya. Welas asihnya yang tak terbatas. Maka jika ada kata ingsun yang jumeneng pribadi, artinya kita sudah bisa menjaga busana-busana kemanusiaan. Apa itu busana-busana kemanusiaan? Itu adalah ketidakduniawian. Roh suci akan meniti melalui sukmo sejati bersatu dengan yang Gusti. Jadi seperti filosofi yang sering kita dengar, matahari yang merupakan satu analogi Tuhan yang Maha Esa, kemudian bejana atau tempat-tempat beribu wadah yang diberi air, maka pada saat siang hari ada pantulan sinar matahari yang kecil. Bentuk matahari kecil itulah yang sebenarnya roh suci, dan roh suci ini bisa meniti menuju ke matahari yang aslinya. Nah, itu dengan ibadah. Itu yang disebut manunggaling kawula Gusti. Dalam pewayangan juga ada lakon Bima menemukan Dewa Ruci, yaitu wujud Bima dalam wujud yang kecil, analog dengan kita telah mengerti menurutin titah yang dibawa seperti halnya oleh matahari kecil yang meniti kepada matahari aslinya. Karena itulah matahari kecil ini memiliki sifat yang sering disebut dengan guru sejati. Tinuntun. Ada suksma sejati yang menuntun. Itu huruf ke-13 yaitu jo, jumbuhing kawula Gusti. Jadi kita bisa jumbuh, kita bisa bersatu. Kadang-kadang di dalam pemikiran konsep ketuhanan disebutkan bahwa Tuhan sebagai figur, itu yang tidak ada pada pengertian Jawa. Bersatunya roh suci dengan cahaya Tuhan. Bukannya bersatunya manusia dengan satu figur Allah. Tidak, bukan figur. Maka jo jumbuhing kawula Gusti itu maksudnya kita bisa meniti menuju satu kebersatuannya dengan Gusti Kang Maha Kuwasa. Kemudian kata yang ke-14, aksara yang ke-14, ya yen rumangsa tanpa karsa. Artinya kalau kita tuh merasakan itu sudah tanpa kehendak lagi. Hanya dengan rela, nerimo, sumarah, pasrah
kepada Gusti Allah yang semuanya kita tanpa pamrih ya. Yang ke-15 itu adalah nyoto tanpa moto, ngerti tanpa diwurui. Nah akhirnya memanfaatkan rasa, maka sebetulnya apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat dari satu kegaiban alam semesta ini, itu tidak dimengerti dari mata, tidak nyata dari mata, tetapi seperti dikasih tahu walaupun tidak nyata dari mata gitu loh. Jadi kalau anugerah kasih Allah yang diterima akan dirumangsani, jadi dirasakan, bukan selalu yang kasat mata. Karena pada tingkatan ini mata batin kita telah terbuka. Karena mencapai ilmu kesampurnaan itu terekam di dalam sanubari yang kemudian ditangkap oleh akal. Maka jadilah rasa rumangsa. Nah, sekarang huruf ke-16 mo ya. Mati bisa bali. Nah, roh yang sifatnya kekal itu tidak pernah mati, akan tetapi kembali ke alam sejati. Di dalam agama sering disebut kerajaan Allah ya. Atau alam yang tiada awal dan tiada akhir. Namun apabila selama hidupnya tidak sesuai dengan karsa Allah, karsonya Allah, kemudian juga melupakan sinyal-sinyal tuntunan yang ditangkap oleh guru sejati, maka susah untuk bisa kita melakukan ngeracut busananing manungso. Jadi tidaklah dapat langsung kembali ke alam sejati karena kita masih gondeli, masih tidak rela. Tetapi jika kesempurnaan telah dicapai, maka kondisi roh menjadi jumenenging zat kang tanpa niat, maka kembali lagi jiwa atau roh suci ini ke alam padang yang tanpa winatesan. Jadi kita kembali ke alam yang padang tanpa winatesan. Jika kita melakukan meditasi, suatu saat kita mengalami biar alam padang tanpa winatesan, artinya adalah kita pernah menyatu dengan alam sejati. Maka huruf yang ke-17, go, guru sejati kang murui. Jadi semuanya itu mengendap, direkam, kemudian guru sejati ini yang menjadi sumber dari tuntunan hidup kita. Disinilah terjadinya pencapaian guruku ya aku, muridku ya aku. Maka pada aksara yang ke-18, bo dinyatakan dengan bayu sejati kang handalani. Jadi semua perjalanan hidup tadi, pencapaian-pencapaiannya itu melalui bayu sejati atau pernapasan kita. Selama kita bernapas berarti kita masih hidup. Bayu sejati kang handalani, artinya dengan bantuan pernapasan tadi, perjalanan menjelajahi abstraksi spiritual menuju manunggaling kawula Gusti. Maka huruf yang ke-19, to tukul saka niat, tumbuh atau muncul dari niat. Nah, beda dengan niat yang kita maksudkan yang tadi adalah sifat-sifat Tuhan itu memang tidak ada kita itu memiliki niat. Tetapi di dalam sekarang kalau kita memasukin satu kemanusiaan, jadi niat untuk menuju ke satu pengertian sangkan paraning dumadi itu harus didasari oleh kesucian. Tanpa kehendak, dan keinginan, tetapi niat itu ada karena keduniawian.
timbulnya niat suci karena menyadari dasarnya adalah dari welas asih Gusti yang Maha Kuasa. Jadi niat sucinya itu sebetulnya dari welas asih Gusti yang Maha Kuasa. Nah, kemudian kita masuk ke aksara yang ke-20 yaitu ngo, ngeracut busananing manungso. Artinya melepaskan pakaian-pakaian kemanusiaannya. Nah, ini sebetulnya tahap-tahap saat ngo itu adalah menuju ke paraning dumadi atau meninggal ya. Itu busananing manungso tadi yang merupakan konstruksi tubuh dari adanya bulu, kulit, daging, urat, darah, tulang dan sungsum ya atau otak ya sungsum yang juga terbentuk dari adanya 4 unsur atau patang anasir agni, api, udara, maruta, tirta atau air ya, tanah atau bantolo, ya semua itu kemudian dilepaskan satu persatu, ngeracut satu persatu, kembali ke alam sejati. Itulah suatu tercapainya kesempurnaan hidup. Kalau kita memperhatikan seseorang akan meninggal, itu biasanya pertama rambutnya kusut. Artinya auranya rambut ini sudah kembali ke alam sejati. Kemudian kulitnya sudah tidak punya satu guoyo atau tidak punya satu aura yang hidup. Itu juga sudah auranya kembali ke alam sejati. Kemudian kalau kita pegang tangan juga sudah lembek ya. Sudah seperti tidak memiliki satu kekenyalan atau satu hal yang hidup. Itu sudah kembali. Jadi kembali satu persatu. Jadi aura bulu, aura kulit, aura daging, semua kembali. Yang sebetulnya kalau kita sudah bisa melihat itu berwarna-warni. Ini warnanya ini, nanti warna ini hilang, warna kuning, warna merah, warna seperti pelangi, hilang semuanya. 7. Setelah itu baru ngo itu nafas ditarik, kemudian dia mengeluarkan napas terakhirnya. Itu. Jadi Hono Coroko Doto Sawolo Podo Joyonyo Mogo Botongo itu sebetulnya perjalanan manusia dari Ho sampai Ngo. Nah, jadi aksara Jawa itu memiliki makna walaupun multitafsir, tetapi garis dasarnya adalah perjalanan hidup manusia. Nah, dalam sastra Jendra Hayuningrat ini diuraikan menjadi mustika kawruh atau menjadi mustika kawruh yang tinggi berupa tuntunan hidup menuju kesempurnaan lahir dan batin. Nanti kita sambung lagi dengan tema-tema yang lain tentang ajaran sastra Jendra Hayuningrat. Apa sebetulnya ajarannya? Sekian dulu, salam budaya Rahayu.